Caramu sejukkan hatiku, oh, bagai pelangi. Kau warnai hariku Oke, bagai studio. pelangi. Kau warnai hariku bagai pelangi. Kau warnai hariku, oh kasih kau segarkan dunia. 94,4 FM Pro 1 era di Makassar, kanal animasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, berikut kami hadirkan siaran langsung dialog interaktif luar studio dari kampus Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan sudah ada rekan kami, presenter Rahmadani di sana. Dani. Baik, terima kasih rekan Ida Malik di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga adik-adik mahasiswa yang ada di Aula Kampus 2 Universitas Islam Negeri Makassar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selamat pagi, Assalamualaikum adik-adik. Ya, dan di pagi hari ini tentunya kita akan bersama dalam dialog luar studio. Kami hadirkan untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ya. Dan berbicara mengenai mentalitas generasi muda pasca pemilu ya. Nanti kita akan kupas mengenai topik ini bersama juga dengan narasumber kami di pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Mesri, Dekan Fakultas. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Dan di samping Bapak Dekan, Kafrawi Senong ini merupakan Koordinator Pemantau Pemilu LSKP. Ya, dan sebelum kita akan mendengar pembahasan dari narasumber, saya juga mau mendengar suara-suara dari adik-adik generasi muda kita ya. Nah, mic-nya mungkin bisa ke adik-adik mahasiswa dulu ya, Pak Koordinator Teknisi untuk adik-adik mahasiswa. Silakan. Saya mau bertanya dulu kepada adik-adik mahasiswa. Ini karena mereka adalah pelakunya Pak ya. Mereka adalah pelakunya yang ikut pada pemilu, berpartisipasi pada pemilu. Generasi muda ini adalah tentunya mereka yang memiliki suara terbanyak ya, Gen Z, milenial gitu di pemilu 2024 ini. Ya, silakan berdiri, namanya siapa? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Iqmal Abiding dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, nah Iqbal ini bisa menceritakan pengalamannya pada pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, pengalaman saya untuk pemilu di tahun 2024 ini bagi saya merupakan salah satu pengalaman yang menarik karena saya melihat instrumen daripada pemilihan yang dilakukan pemilu tahun ini merupakan salah satu instrumen persaingan yang begitu ketat, di mana kita lihat ada beberapa 3 paslon yang merupakan salah satu paslon yang memiliki bobot tertentu. Baik. Ya. Itu saja. Nah, dari hasilnya seperti apa pandangan Anda dari hasil yang sudah dicapai pada pemilu ini? Ya, untuk hasilnya saya rasa ini menjadi salah satu hasil yang cukup memuaskan, di mana kita setelah melalui beberapa proses pemilihan menghasilkan pemimpin yang dimana kita tahu pemimpinnya yaitu Prabowo dan juga Saudara Gibran untuk presiden itu sendiri. Baik, terima kasih ya. Oke, itu tadi suara-suara pengalaman mahasiswa ya Pak Dekan dan juga Pak Kafrawi. Nah, dari cara mereka berbicara ini, mereka sudah
bisa dikatakan ya, arah politik mereka, ini sudah ada pandangan politik mereka ya. Nah, dan generasi muda ini adalah tentunya memiliki energi positif, bagaimana mereka juga akan mengonstruksi, akan menjadi pemimpin ya, dan akan memilih pemimpin yang terbaik juga kembali di masa depan. Nah, Pak Dekan, ini kalau kita berbicara mengenai peran kampus sendiri ya dalam pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini seperti apa sih peran kampus terkait dengan kepemiluan di tahun 2024 ini? Silahkan Pak. Iya, jadi kalau kita bicara pemilu kan berarti berbicara kekuasaan. Berbicara kekuasaan berarti kita berbincang masalah politik, karena itu berkorelasi dari keduanya itu. Nah, kalau kita lihat kampus-kampus kita memang sebenarnya relatif memilih menahan diri ya. Kampus itu kan lembaga negara, sehingga selalu ingin menguji netralitas daripada posisi dia di pemilu. Tetapi dosen-dosen secara personal itu banyak yang aktif, baik sebagai analis, akademisi, dan juga banyak sebenarnya secara tidak langsung menjadi penasihat tim-tim sukses. Tapi mereka itu kerja-kerja di belakang layar. Untuk kampus, aktivitas kampus kalau tidak salah kemarin sebenarnya boleh ya, boleh para kandidat masuk kampus sepanjang dia masuk dalam konteks dialog-dialog diskusi dan juga memaparkan visi misinya, walaupun memang sebelumnya tidak bisa karena ada aturan main ya, bagaimana kampus itu harus netral dari kerja-kerja politik praktis. Tapi belakangan kemudian dilihat mungkin dalam aspek akademiknya, di mana perlu ada namanya pendidikan politik generasi muda, terutama generasi milenial, sehingga kemudian dibolehkan dalam kerangka tentu mencerdaskan kehidupan berpolitik bagi para generasi muda, terutama tentu kaum milenial. Tapi kaum milenial sebenarnya masih lebih tua sedikit. Iya. Ya, jadi milenial itu 24, 29. Dia lahir tahun 1981, 1996, dan saya kira di sini relatif kampus itu tidak masuk. Yang masuk kategori itu ya generasi Gen Z itu 1997, 2012. Nah, usia itu sebenarnya baru usia masuk mahasiswa antara 17 ke atas sampai 24. 24 berarti relatif mereka itu sudah selesai. Tapi tidak apa-apa lah perbincangan, mungkin ini sekalian pemuda begitu ya. Karena itu sudah pemuda, kalau bicara milenial itu sudah masuk generasi pasca mahasiswa sebenarnya. Tapi judulnya tidak apa-apa karena itu juga bisa masih dekat-dekat begitu. Ya, makasih. Ya. Nah, Pak, ini pasca pemilu ini tentunya kan ada perbedaan-perbedaan politik yang terjadi. Nah, ini bagaimana tentunya kampus sendiri atau Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini tentunya memberikan efek-efek positif kepada mahasiswa terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan politik pasca pemilu. Iya, kalau penglihatan saya dari keseharian kampus UIN Alauddin ya, wabil khusus untuk Fakultas Dakwah, relatif mereka netral saja, tidak ada konflik-konflik, tidak ada persaingan, apalagi main kubu-kubuan mendukung satu dengan yang lain, karena mereka mungkin concern ya masalah pendidikan, masalah proses belajar mengajar. Karena salah satu kesibukan itu yang membuat dia tidak begitu peduli. Bukan berarti dia cuek. Kan banyak juga mahasiswa itu kena penyakit cuekisme. Ya, cuekisme. Mereka itu tidak peduli. Mau siapapun yang terpilih, mau Prabowo Gibran, mau Anies Baswedan, enggak. Yang dia tunggu-tunggu sebenarnya itu mahasiswa keseluruhan, apa visi misi yang bersentuhan dengan kebutuhan mereka. Ya, itu kalau kebutuhan yang paling sering didengar mahasiswa itu ya makan gratis. Ya. Ini dia kalau masalah makan kasihkan ya, makan gratis, seperti itu. Dan itu memang dijanjikan ya, minum susu gratis. Baik. Ya. Tetapi kalau kita lihat di perkembangan paling mutakhir di media sekarang, itu ternyata terjadi pergeseran pemikiran. Apa itu?
Jadi untuk mahasiswa seluruh Indonesia lewat dialog ini perlu dipahami, kalau dilihat budget negara kita sekarang dengan berbagai banyaknya problematika yang harus dihadapi oleh pemimpin yang baru ini, langsung dari statementnya Pak Prabowo ada pergeseran. Dihitung-hitung agak berat sehingga makan gratis itu diturunkan derajatnya menjadi ya sarapan saja. Sarapan gratis. Ya, itu yang kita lihat ya dan kita saksikan karena kita ikuti terus ini update perkembangan politik. Ya. Dan ada lagi yang menarik. Prabowo bilang sepertinya susu gratis ini susah. Ya. Susu di mana-mana susah dicari begitu kan. Jadi dia akan geser menjadi telur kalau orang Bugis bilang. Telur karena kata mudah didapat dan persentase proteinnya, gizinya juga tinggi. Itu ya begitulah kira-kira. Tapi bagus juga daripada susu turun menjadi telur. Masih mendingan daripada ya, nanti tidak ada ya. Itu yang ditunggu mahasiswa sebenarnya Pak. Jadi, telur gratis dengan sarapan makan gratis. Ya, jadi ini mahasiswa menunggunya ya program itu ya. Tunggu. Ya baik. Jadi yang dinantikan ini sebenarnya adalah program-program yang nanti yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Baik, Pak Kafrawi. Ya, Pak Kafrawi ini tentunya. Saya lupa, sebenarnya yang paling ditunggu mahasiswa itu adalah program pendidikan gratis. Iya. Karena di beberapa negara juga sudah menggratiskan. Kalau di tingkat kabupaten seperti di Goa sudah lama pendidikan gratis sampai tingkat SMA. Kalau disuruh memilih mahasiswa mana, pilih pendidikan gratis untuk pencerdasan jangka panjang dari sekedar makan. Iya, pasti memilih pendidikan gratis ya. Pendidikan gratis karena itu menjadi aset jangka panjang kira-kira begitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada pendidikan gratis. Saya dengar-dengar juga bidik misi sudah mau dihapus, mau dialihkan anggarannya ke makan
masyarakat butuhkan. Dan sekali lagi ini menjadi mindset kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita, dengan adanya mental kita yang harus kita bangun, kita pupuk dari sekarang. Tentu di bangku kuliah, adik-adik misalnya yang sedang dapat kesempatan kuliah, ataupun masyarakat yang tidak sudah melewati masa kuliah atau tidak melewati masa kuliah, tentu mental itu harus dibangun. Lewat apa? Tentu lewat pendidikan, lewat mengikuti program-program media sosial yang ada, mencari berita-berita yang akurat tentunya. Jangan sampai ada berita hoax kemudian kita langsung percaya, dan ini yang menjadi bisa merusak budaya yang ada, karena ketika ada kelompok-kelompok tertentu ingin merusak tatanan demokrasi kita, kemudian merusak dengan cara pemberitaan yang hoax, kemudian membangun opini-opini yang merusak masyarakat atau saling berhadapan antara masyarakat pemerintah, ini yang kita harus hindari. Dan proses mahasiswa ini yang adik-adik rasakan di mahasiswa misalnya, tentu mereka punya harapan itu, dan mereka punya pegangan itu sampai hari ini tentunya. Baik, ya, saya mau kembali ke adik-adik mahasiswa dulu, ya. Silahkan, Mama. Udah semester berapa? Jangan malu-malu dong. Kalian kan masa depan bangsa, bisa jadi pemimpin. Iya, silakan. Berdiri sayang. Nama disebutkan, semester berapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zaukia, semester 6 saat ini. Semester 6 saat ini. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, jadi sebelumnya saya mau di disclaimer dulu bahwa siapapun presiden yang terpilih pada pemilu kali ini itu pastinya kita mengharapkan hal-hal yang baik untuk Indonesia gemilang di masa depan nanti. Tapi sebagaimana yang kita ketahui tentang terjadinya pemilu kemarin itu kayak banyak perdebatan dan juga pro kontra yang terjadi antara 3 paslon tersebut. Kemudian hal itu justru membuat seperti misalkan kayak banyak hal yang dilanggar atau aturan-aturan yang tidak memenuhi syaratnya dan segala macam. Nah, hal itu pastinya membuat pandangan kita sebagai mahasiswa itu tentang instansi politik ini menurun begitu, kayak pandangan kita atau kepercayaan kita kepada instansi politik. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan segala macam hal yang terjadi di pemilu 2024 kemarin itu, adakah pegangan atau ada jaminan untuk kita sebagai generasi muda untuk bisa meningkatkan kepercayaan kita kepada instansi politik nantinya, karena kan kita yang akan jalani kehidupan yang di masa depan seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, nah tunggu dulu sebentar, saya mau nanya, kamu nggak bingung ya dengan situasi politik pasca pemilu yang terjadi, adanya perbedaan pandangan, adanya mereka saling menggugat di Mahkamah Konstitusi, tidak bingung dengan situasi seperti itu? Bingung ya. Baik, adik-adik bingung. Apakah ini mempengaruhi psikologi adik-adik dengan kondisi seperti itu? Kebanyakan dari yang saya temui di sekitar saya itu jujur banyak sekali, karena bahkan bukan mahasiswa pun, bahkan anak-anak yang belum memilih pun itu juga berdebat hal-hal yang sebenarnya mereka di luar, walaupun kita bisa tahu bahwa mereka sudah melek politik, tapi itu masih jadi kebingungan untuk saya, karena mereka sebenarnya susah untuk hanya berdebat saja, bukan yang betul-betul melek politik seperti itu. Iya, nah silahkan Pak Dekan, ini mungkin menjawab pertanyaan dari mahasiswanya. Ini kebingungan pastinya, dan harus ada jaminan meningkatkan kepercayaan. Saya kira kalau ada gejala seperti itu, bagian dari sebenarnya kecemasan. Iya. Kecemasan. Jadi kita masuk saja di judulnya, apa itu penyakit mental, itu berkaitan juga kesehatan mental. Iya. Nah, kesehatan mental ini sangat berpengaruh pada persepsi seseorang, tentu mahasiswa, sangat berpengaruh pada perilaku seseorang,
dan sangat berpengaruh kepada ketenangan jiwa mereka. Baik. Nah, itulah yang dimaksud sebenarnya dengan gangguan mental. Jadi gangguan mental itu seperti itu. Beberapa ciri bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari mahasiswa maupun pemuda. Ya, itu tadi, adakah jaminan bahwa yang terpilih itu adalah memberi garansi masa depan lebih baik? Bagaimana dengan pekerjaan? Kalau waktu masih mahasiswa itu enak-enak, masih tidak ada beban. Tapi begitu di wisuda, begitu jadi alumni itu menjadi problem tersendiri, bisa depresi, bisa stres, apalagi sudah berbulan-bulan keliling cari kerja, tidak dapat pekerjaan. Itulah yang melahirkan kecemasan. Kecemasan seperti inilah itu yang disebut sebenarnya dengan gangguan mental itu. Iya. Jadi pasca itu, jadi yang utamanya itu saya kira berkaitan dengan pekerjaan. Saya lihat kalau di Depnaker itu begitu ada pengumuman menerima pegawai, Masya Allah panjangnya, ya sampai puluhan ribu begitu. Ya walaupun PNS itu gajinya rendah, tetapi diminati banyak orang. Karena di dalamnya ada janji-janji ketenangan hidup. Di dunia digaji, mati pun sampai digaji, kira-kira begitu ya. Nah, beberapa gejala itu gangguan mood, depresi itu ada. Kalau mahasiswa misalnya kurang makan, mau makan, bermasalah, itu masuk gejala-gejala seperti itu. Misalnya ada trauma-trauma tersendiri, mungkin pernah patah hati, cinta tak sampai-sampai atau bagaimana, itu masuk kategori kecemasan dan itu mengganggu pikiran mereka, apalagi dalam proses pembelajaran. Jadi yang paling kita khawatirkan sebenarnya bagi pemuda dan mahasiswa itu adalah penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lainnya, ya alkoholisme dan minuman-minuman lainnya. Itu sangat berpengaruh pada kehidupan generasi muda kita, terutama mahasiswa. Tapi kalau pertanyaannya tadi itu, kenapa setelah pemilu mereka gelisah? Karena di dalam setiap pemilu maupun setelah pemilu itu ada ketidakpastian. Ya, ada ketidakpastian tentang kehidupan kita. Tetapi kalau pasca pemilu kemudian tidak ada konflik antar pendukung, itu sebenarnya ada bagusnya itu. Kenapa? Karena akan menciptakan stabilitas ekonomi, dan kalau ke ekonomi stabilitas tentu harga-harga akan normal, dan itu sangat berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari. Wabil khusus tentu adalah mahasiswa, karena mahasiswa ini rentang sekali, ya rentang sekali kena penyakit mental itu, traumatik itu. Gangguan-gangguan pikiran, perasaan penuh dengan ketidakpastian. Ya syukur-syukur kalau tidak putus asa. Banyak mahasiswa putus asa. Ya putus asa sehingga turun daya pikirnya, perasaannya tidak tenang, mau belajar juga prestasinya berkurang. Nah biasa lari ke kehidupan yang lain, sehingga masuk ke kehidupan yang negatif. Nah itu sebenarnya yang kita tidak diamkan. Nah gini saja, kalau melihat mahasiswa itu begini, di fakultas di mana saja, termasuk juga staf-staf, ya apa, kalau mulai dia duduk-duduk menyepi di sudut-sudut, main HP terus, tidak ada kerjanya selain itu, tanda-tanda itu, tanda-tanda, senyum-senyum sendiri, karena tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Ya syukur kalau dia masih main HP. Kalau dia minder, dia menyendiri, semangat hidupnya berkurang, itu semua karena dia sudah masuk gejala-gejala depresi, ya, mulai menurun semangat hidupnya, karena itu tadi selalu penuh dengan rasa kecemasan. Kecemasan ini mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran, dan mempengaruhi malah justru semangat makan. Baik. Dari tadi kok saya makan terus ini. Ya, nah silakan menanggapi dari pertanyaan tadi adik mahasiswa ya terkait dengan kepercayaan. Ya, bagaimana menjamin kepercayaan kita ya dalam pemilu 2024 ini. Ya, kebingungan juga pastinya karena
adanya konflik yang terjadi ya, gugatan di MK ini seperti apa pandangan dari Pak Kafrawi? Ya, makasih tadi Safira memberi respon yang sangat tentu kalau ada lembaga penyelenggara tentu mereka akan kayak bahasa saya misalnya biasa bilang disentil lah seperti itu. Ya, dengan memang masyarakat itu biasanya terutama orang-orang yang memiliki pendidikan politik yang baik. Tentu saya biasa bilang kalau mahasiswa ada pendidikan politiknya baik lah, di atas rata-rata tentunya. Beda kalau masyarakat yang di desa, ya mohon maaf misalnya yang sekolahnya sampai di tingkat sekolah dasar, menengah, tentu pendidikannya juga rendah dan lebih gampang menerima serangan fajar dan lain-lain, lebih gampang juga untuk digiring untuk ke hal-hal yang tentu menyalahi aturan. Sekali lagi bahwa dalam kehidupan bernegara kita ini, kehidupan bernegara ini kan dipaksa untuk mengikuti aturan yang berlaku. Walaupun sekali lagi aturan yang ada ya seringkali dilanggar oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian bagaimana kita harus percaya dengan lembaga-lembaga negara yang melakukan penyelenggaraan negara, baik secara misalnya kemarin ada pemilu ya, ada KPU misalnya sebagai penyelenggara, ada Bawaslu, ada DKPP sebagai mereka yang akan menyidang teman-teman penyelenggara kalau bersalah. Kemudian setelah pemilihan ada Mahkamah Konstitusi, namun ternyata apa-apa yang digugat oleh mereka yang melakukan kompetisi dalam pemilu itu ternyata semuanya tertolak. Ya, bagaimana kita harus percaya? Ya, sekali lagi bahwa memang ini yang harus kita bangun sebagai generasi muda ya. Tentu rasa optimisme itu ya harus selalu ada, karena kalau tidak ada harapan hidup ya tadi seperti yang dikatakan Pak Dekan, maka kalau putus asa ya bahaya. Salah sedikit kalau dalam agama ya jauh dari rahmat Tuhan, jauh dari kasih sayang Tuhan kalau kita sudah tidak ada rasa optimisme. Dan ini penting bahwa kita harus optimis bahwa ya perubahan itu akan ada. Bagaimana caranya ya tentu setelah optimis ya tentu kita harus punya action. Mahasiswa itu harus punya aksi, diantaranya ya bukan hanya turun ke jalan, tapi adik-adik bisa menulis melalui misalnya kalau masih ada skripsi nanti adik-adik menulis skripsi yang tentu tidak mesti yang biasa-biasa saja, harus out of the box, harus melebihi pemikiran yang biasa, dan ini yang bisa menjadi kritik tentunya baik secara kelembagaan ataupun secara masyarakat nanti akan membaca karya kita. Dan yang ketiga tentu sekali lagi bahwa kita ini harus punya pemikiran yang terbuka, dan pemikiran terbuka itu ya kita harus siap menerima yang ada. Kalaupun misalnya ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kesalahan ya kita siap menerima itu dan kita harus perbaiki. Kalau misalnya kita hanya melihat kesalahan kemudian lantas kita tidak mau perbaiki ya itu sulit juga. Yang paling sederhana, kita ini kan manusia politik. Manusia ini kan manusia politik. Mulai dari diri kita ini sendiri ini politik sebenarnya. Bagaimana kita mau berangkat ke kampus, ini kan kita bernegosiasi dulu, kita lobby-lobby dulu hati kita. Kasih nyaman dulu, kita mandi dulu kah, makan dulu kah, nanti di kampus baru kita makan. Itu adalah bagian dari kehidupan politik. Dan dari kehidupan politik kita sebagai mahasiswa tentu sekali lagi bahwa kita punya harapan itu untuk merubah semuanya. Dan tentu yang paling mendasar tentu kita lakukan dari hal paling terkecil ya, tentu kita tidak korupsi. Korupsi di tingkatan mahasiswa seperti apa ya, nyontek lah, terlambat lah, itu korupsi juga, walaupun bukan korupsi yang kita lihat di media massa sampai hari ini misalnya korupsi itu yang mengambil uang masyarakat, bukan. Korupsi itu ya pelajaran kecil-kecilnya korupsi itu ya terlambat, nyontek lah, mengutip karya ilmiah orang tanpa kita menulis dari mana sumbernya, itu kan semua hal curang. Dan ini yang mesti adik-adik sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda harus jujur dari sekarang. Ketika jujur terbiasa adik-adik lakukan sampai hari ini, tentu profesionalisme dari muda kemudian dibawa sampai besar adik-adik sebagai harapan bangsa menjadi pemimpin ya, itu saya rasa saya tidak perlu capek-capek hari ini harus bersedih di masa mendatang. Maka saya akan senang, akan bahagia apa yang saya usahakan hari ini tentu akan menjadi kebahagiaan saya di masa depan dengan adik-adik sebagai harapan bangsa, membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik seperti itu. Ya, baik. Ya, mendengarkan Pak Dekan dan Pak Kafrawi tentunya harus ada rasa optimis ya buat adik-adik mahasiswa yang ada di aula ini. Baik, kita kembali ke adik-adik, silakan yang ingin bergabung. Ada penelpon? Oke. Ya, 0821 3333 9440. Silakan Pak.
Silakan ingin bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, begini. Ya. Memang pemilu 2024 ini memang banyak menyisakan kontroversi. Ya. Tapi ada yang perlu kita pahami bersama bahwa di balik kontroversi itu Ya, suaranya kecil ya. Bisa dinaikkan sedikit feeder suaranya, Pak Andi. Ya, halo. Suaranya kecil. Iya, halo. Iya, silakan. Udah jelas. Iya. Jadi kedaulatan itu kan sebenarnya ada di tangan rakyat. Baik. Di balik semua kontroversi yang terjadi di pemilu 2024 ini. Nah, jadi apapun masyarakat yang akan menilai apakah pemimpin ini atau wakil-wakilnya ini layak untuk menjadi wakil atau pemimpin ini layak menjadi pemimpin. Nah, makanya memang masyarakat itu perlu diberikan pencerdasan secara politik. Nah, pertama kan mungkin dari mahasiswa itu kan benar menilai, ya, yang mana figur yang layak menjadi pemimpin, mana yang tidak jadi pemimpin. Nah, maka dari itu memang perlu partisipasi yang besar dari pemerintah, dari mahasiswa ataupun juga dari generasi muda ini untuk memainkan peran di dalamnya, karena suara mereka kan sangat besar. Nah, kalau mereka merasa punya suara yang besar, ya, suara yang sangat diperhitungkan pada pemilu, maka mereka harus berpartisipasi yang aktif juga, jangan menjadi apatis. Nah, ketika mereka apatis, ya, sama juga dong. Apa artinya mereka hanya turun ke jalan berteriak kalau tidak berpartisipasi atau apatis dalam setiap penyelenggaraan event-event politik, tidak mau datang memilih, ya, itu kan di situ kuncinya, bahwa generasi muda ini suaranya kan sangat besar sekali, apalagi mungkin pemilih pemula. Kalau memang Anda tidak suka dengan pemimpin yang ini atau pemimpin nomor 1, pemimpin nomor 3, jangan dipilih, ya, karena kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi maka pentingnya pendidikan politik itu di masyarakat, terutama mungkin generasi muda, pemilih pemula ini, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Anda ke depan. Jangan Anda muda menjadi pemilih yang pragmatis, ya, apalagi apatis. Jadi Anda harus menjadi seorang yang cerdas, ya, terbuka pikirannya terhadap segala terhadap politik, begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Andi tadi di Makassar ya Pak Andi. Baik, silakan Pak Dekan ditanggapi dulu dari pertanyaan. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Andi, dan kita sudah mendengar dan kita akan merespon. Jadi pikiran-pikiran Pak Andi yang mewakili masyarakat sebenarnya itu sudah benar. Ya. Tapi ini adalah pikiran yang paling pas pra pemilu, ya, bagaimana anak-anak muda itu diberi pencerdasan, masyarakat diberi pencerdasan dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Udah benar, tetapi tidak juga terlambat pikirannya Pak Andi karena masih ada pilkada. Iya. Ya, masih ada pilkada. Mungkin kemarin-kemarin belum sadar amat betapa pentingnya satu suara dari generasi muda ini untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Walaupun kita tahu persis berapapun suara masuk, maka tidak akan ada perubahan, ya, karena si rekap itu sudah cerdas begitu mengolah suara-suara yang lain. Itu juga yang membuat keadaan masyarakat agak bingung, ya, pesimis masa depan begitu. Kita tidak masuk di situ, tetapi yang kita perjelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Andi sebagai bagian dari masyarakat itu idealnya seperti itu. Baik. Ya, untung saja sekarang ini masih ada pilkada serentak luar biasa ini di seluruh Indonesia
ini momen yang bagus juga kita berpartisipasi semua, terutama generasi muda. Biarlah presiden kita misalnya ada persoalan sedikit, tapi diharapkan nanti di pilkada itu betul-betul demokrasi sudah sehat. Kalau demokrasi sehat akan melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang punya kualifikasi yang standar dan juga dibutuhkan oleh masyarakatnya masing-masing. Karena tentu ada perlakuan yang berbeda tiap-tiap daerah, karena tiap daerah punya culture, punya tradisi yang sangat berbeda-beda, sehingga dari karakter-karakter masyarakat yang berbeda tentu menghadirkan pemimpin sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kalau di Sulawesi Selatan kan ada berapa? 24 kabupaten, wah itu ramai sekali. Ya silahkan pilih masing-masing, walaupun kita paham bahwa kekuatan money politik sekarang ini tinggi sekali. Jadi Dengkule alias si Doe itu, itu bisa mengalahkan yang pinter ya, bisa mengalahkan yang cerdas. Makanya jangan maju pilkada ya, kalau uangnya cuma sedikit. Makasih. Ya, silakan Pak Kafrawi. Ya. Ini pembahasan yang cukup panjang dan menarik ya kalau berbicara mengenai uang. Silakan. Ya, betul. Terima kasih tadi Pak Andi dari penelpon kita. Jadi memang ya kita ini adik-adik sama-sama bagian dari masyarakat ya, mahasiswa tentunya. Kami juga ini. Saya sendiri juga bagian dari masyarakat ya. Kebetulan kami misalnya di Lembaga Studi Kebijakan Publik kemarin melakukan kegiatan yang melakukan pemantauan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan di beberapa tempat-tempat khusus misalnya di lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan itu semuanya kami ajak pemuda ya, dan antusias itu ternyata banyak ya, dan ternyata walaupun kegiatan itu unpaid ya, tidak dibayar, ada kegiatannya voluntary ya, relawan. Dan ternyata ya mahasiswa ini banyak yang antusias. Walaupun di kemudian hari keadaan ini ternyata banyak yang terpilih menjadi KPPS ya harus mundur karena menjadi pemantau itu yang tidak boleh double jadi KPPS ya, jadi panitia di TPS-nya, kemudian mau melihat-lihat jadi pemantau tidak boleh. Jadi seperti itu. Dan saya suka artinya seperti gambaran masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, walaupun di masyarakat Sulawesi Selatan ini kita cuma 6 juta pemilih kurang lebih itu ya, kecil ya di Sulsel mau dibandingkan misalnya di Pulau Jawa atau di Sumatera yang relatif agak banyak misalnya, tapi gerakan kaum muda ini ada, dan memang dalam suasana demokrasi itu ya suara kita harus berisik. Kalau tadi kata Pak Andi ya, suara muda itu suaranya besar ya, bukan hanya besar ya, harus kita berisik, harus banyak nanya, harus aktif, harus cerewet, dan itu suara demokrasi dan tidak ada yang salah. Dan ini bagian dari mentalitas cara berpikir kita. Tentu semuanya harus didasari dengan sumber-sumber yang ada. Jangan juga kita bicara sampai menjelekkan, mendiskreditkan orang, itu tentu juga harus didasari dengan data-data yang ada. Apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat? Kita masih punya ada pemilu nanti, tentu pemilu pilihan umumnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di masing-masing kita ya. Tentu sudah tidak bisa lagi kita pindah memilih, walaupun bisa saja pindah memilih hanya untuk memilih gubernurnya saja ya. Tapi kita sayang suara kita bisa pilih untuk bupati kita di kampung kita misalnya. Tapi sekali lagi apa yang saya mau bilang bukan soal teknis pindah memilihnya. Yang saya mau bilang untuk kita adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini dan masyarakat pendengar RRI, bahwa kita harus mengenali apa yang kita akan pilih. Kita harus kenali baik-baik. Tentu kita tidak akan memilih kucing dalam karung. Kita tanpa melihat kita pilih, oh saya mau milih ini, saya mau pilih ini. Tentu kita harus kenali baik-baik, kenali rekam jejaknya, kenali bagaimana mereka selama hidupnya, baik pada waktu muda dan perjalanan hidup, karir politiknya. Dan ini yang kita harus bekali diri kita sebagai masyarakat tentunya, bukan hanya pendidikan kita sebagai mahasiswa untuk belajar sesuai dengan keahlian kita masing-masing, tapi kita hanya bagian dari masyarakat. Kita harus kenali calon pemimpin kita, kemudian kita harus gigih mencari tahu. Kita harus semangat. Kalau tadi istilah Padekan, jangan seperti orang patah hati, ya harus semangat. Cinta ditolak ya jalan terus, pokoknya jalan terus ya. Tidak mesti kita harus
life must go on, hidup harus berjalan terus, dan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sebagai masyarakat, dalam kehidupan berpolitik. Yang terakhir, tentu kita harus jadi diri sendiri, karena kalau kita gampang dipengaruhi misalnya oleh orang tua kita sendiri, itu tidak boleh juga. Kita pilih ini saja, kemarin dia kasih kita sembako, wah itu namanya suara kita terpaksa, kemudian ada embel-embel politiknya, dan itu adalah yang tidak boleh mestinya. Walaupun misalnya kita mau tidak mau terpaksa harus terima, tapi ya kita punya pilihan politik sendiri, dan pilihan kita adalah memang suara kedaulatan kita, dan kedaulatan itu ya kita miliki masing-masing, dan hanya kita yang tahu di bilik suara, tidak ada yang tahu. PNS sekalipun yang banyak menjadi ancaman kemarin, intimidasi oleh para pemimpinnya, dan itu sebenarnya tidak perlu takut, karena suara masyarakat itu suaranya bebas, ya, bebas, transparansi dan rahasia. Dan sekali lagi kita masyarakat harus punya jadi diri kita sendiri, dan kita harus pilih sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan apa yang kita mau dukung, seperti itu. Iya. Nah, terima kasih Pak Kahrawi. Nah, ini adik-adik mahasiswa pasti semua ikut pada pemilu 2024 ini ya? Ikut ya? Nggak ada yang cuek ya. Baik. Ya, jika masih ada yang ingin bergabung silakan di 082133339440, dan juga kepada adik-adik yang masih ingin untuk bersama dengan kita yang bergabung untuk halo, ada ya? Ada. Iya. Mungkin siapa? Tadi Pak Andi lagi ya, Pak Andi. Oh ya, silakan. Saya tadi kurang setuju dengan Pak Prof itu, mungkin bisa sedikit nanti karena ada pernyataan Pak Prof tadi ini, bisa saja kemudian nanti ini akan membuat generasi muda enggan memilih begitu, bahwa tidak akan berarti suara itu tersebut. Nah, Sirekap itu, mohon Pak Prof, itu beberapa kesempatan itu kan, bukan saya membela KPU ya, bahwa sudah ditegaskan bahwa Sirekap itu yang lalu bukan menjadi acuan ya. Sirekap itu hanya sebagai pembanding saja, dan itu bukan dari acuan untuk menghitung suara pada saat Pilpres dan juga pemilu Pileg 2024 yang lalu. Itu mungkin digarisbawahi bahwa Sirekap itu tidak digunakan, yang digunakan adalah pemilu ya perhitungan yang berjenjang. Ya, perhitungan yang berjenjang dan berlapis mulai dari TPS ya ke PPK sampai KPU pusat. Jadi itu mesti diperhatikan Pak Prof ya. Nah, jadi sekarang ini memang generasi muda memang harus tidak boleh apatis ya. Harus tidak boleh juga pragmatis. Yang memutus politik transaksional sekarang ini adalah generasi muda. Karena yang sekarang ini kan kita tahu bahwa banyak yang mudah terpengaruh dengan sarung, sembako, tapi kalau generasi muda, saya yakin mereka adalah generasi yang idealis, yang punya pemikiran sendiri, punya persepsi sendiri, cara pandang sendiri mengenai pemimpin-pemimpin mereka. Mereka lah yang akan memutus politik transaksional itu yang banyak sekarang terjadi. Ini bukan jadi rahasia, ini sudah jadi rahasia umum. Sekarang itu zamannya politik transaksional, generasi muda yang putus. Oke, nah terima kasih Pak Andi ya di Makassar. Nah, saya mau bertanya dulu ke mahasiswa kita di sini. Nggak ada kan yang ngambil sembako, ada transaksional dalam pemilihan presiden yang lalu? Nggak ada ya. Nah, jadi pasti tugas generasi muda untuk memutus politik transaksional tersebut ya. Karena ini yang juga sangat penting, bahwa ternyata perpolitikan kita memang sudah mengarah ke transaksional ya Pak ya. Mau memilih ketika diberikan sembako, ketika diberikan duit. Nah, ini kerja-kerjanya nanti generasi muda untuk menghapus hal-hal tersebut. Dan ini tantangan yang luar biasa bagi generasi muda, termasuk juga berita-berita hoax yang sering muncul ya pada perhelatan akbar pemilihan umum maupun juga pilkada. Nah, silakan ini Pak, kita tinggalkan Sirekap itu ya. Jadi tahapan perhitungan itu dari TPS sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik. Nah, silakan dulu untuk Pak Kahrawi, Pak Dekan juga nanti menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih tadi penelpon kedua tadi ya, atas responnya. Tentu sekali lagi saya juga mau sampaikan ya, bahwa memang sekali lagi pemilu kita, jadi catatan kami di LSKP itu memang
kita tidak boleh juga pungkir bahwa ada keberhasilan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tapi di satu sisi ada juga catatan serius dari kami bahwa penyelenggaraan itu ada hal yang catatan hitamnya atau catatan merah, begitu rapor merahnya seperti aplikasi yang memang sekali lagi dan itu menjadi bulan-bulanan ketika persidangan kemarin ya di Mahkamah Konstitusi. Ya, aplikasi berbasis aplikasi. Jadi kemudian apa yang harusnya mahasiswa sebagai generasi muda, tentunya ya masyarakat pada umumnya ya. Bagaimana apa yang terjadi ya, budaya money politik, budaya patron klien ya, antara yang bos dan anak buah itu seringkali memang terjadi di masyarakat. Itu bukan hanya terjadi di tingkat perusahaan saja, bukan hanya terjadi di tingkatan birokrat saja ya, orang yang bekerja di pemerintahan, orang yang bekerja di perusahaan, bahkan di kampus juga terjadi itu, ada senioritas ya. Bagaimana misalnya mahasiswa kadang seringkali juga bisa menjadi hal yang gampang, mudah untuk digiring ya, mudah untuk dibawa, diarahkan suaranya. Bahkan acap kali misalnya teman-teman mahasiswa ikut demo tanpa tahu substansi demonya ini apa yang mau didemo, apa yang mau dituntut. Ini nah, ini ini bahaya ya. Ya, ini tentu menjadi catatan kritis tentunya keadaan ini, bahwa ya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya ya harus betul-betul punya mental pendidikan yang baik, dalam arti tentu bagaimana menyaring informasi, bagaimana menyaring pengetahuan yang kita terima ya, bukan hanya sekedar kita terima kemudian kita langsung begitu saja mengambil kemudian menjadikan pedoman. Tentu kita harus jadikan pengetahuan itu sebagai cara pandang, dan cara pandang itu juga masih bisa berubah. Dan inilah kita khususnya misalnya mahasiswa yang terus mengalami perubahan dari ke hari ya, mereka proses belajar, bertambahnya usia, dan itu menjadi proses pendewasaan yang tentunya mereka akan alami sebagai masyarakat politik. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa mahasiswa ini punya harapan yang sangat banyak untuk bagaimana merubah budaya atau kebiasaan yang ada dalam sistem perpolitikan kita. Macam misalnya tadi ada transaksional, ada pemberian amplop misalnya, ada pemberian pulsa, ada pembelian data. Itu kita mahasiswa bisa paling tidak harus berani mengatakan tolak. Karena kalau kita sudah menerima, malah kita akan menjadi berat untuk tidak memilih, dan itu menjadi garansi kita. Iya. Kalau kita berani menolak sejak dini, berani kita punya punya pedoman hidup kita untuk tidak siap untuk disuap dari kecil, tentu itu bisa akan terbawa sampai kapanpun. Dan itu yang tentunya bukan cuma untuk mahasiswa, untuk kita semua masyarakat, dan khusus untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Nah Pak Dekan, ini ada langkah-langkah yang khusus yang bisa diambil untuk mendukung mahasiswa itu dalam memperkuat keterampilan berpikir kritisnya. Jadi begini, kalau demokrasi kita kemarin itu dalam artian pemilu itu betul karena sudah berhasil, tapi catatan hitam seperti Pak Kafrawi itu betul, ada tools ya, ada catatan alat-alat yang mengganggu proses demokrasi kita, dan itu menjadi evaluasi ke depan ya, intinya begitu. Tetapi jangan bingung ya, jangan cemas adik-adik ya. Tetapi gini, kenapa politik transaksional ini hidup? Karena Indonesia adalah negara terbelakang, masih negara miskin. Kenapa begitu? Jadi semakin rendah pendidikan masyarakatnya, semakin tidak sejahtera, maka potensi lahirnya transaksional politik itu pasti besar. Di negara-negara maju nggak mau, mereka udah sadar politik, namanya sadar politik. Nah kita ini kan banyak dipengaruhi sekarang paham-paham dari luar, misalnya paham individualistik. Nah itu yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Paham individualistik ini paham yang mementingkan pribadi dan cenderung cuek di sekitarnya begitu ya. Belum lagi kita digempur paham-paham pragmatis. Paham pragmatis itu apa? Paham yang harus melihat langsung apa hasilnya.
Kalau tidak dia tidak mau. Jadi kalau langsung dikasih duit, dikasih apa, itu dia bilang ini yang paling real, ya. Nah, itu pragmatis begitu. Itu semua neneknya setelah naik ke atas itu adalah paham materialism. Karena pikiran kita itu selalu bagaimana berpikir bahwa yang nampak, yang ada itulah yang sesungguhnya. Janji-janji itu belum pasti. Baik. Nah, memberikan amplop itu pasti, ya. Janji itu tidak pasti. Kira-kira seperti itu, yang penyakit. Padahal sebenarnya demokrasi ini kan yang paling mampu mengawal itu perguruan tinggi. Iya. Karena dia adalah salah satu pilar demokrasi. Jadi perguruan tinggi tentu di dalamnya adalah mahasiswa dan akademisi yang ada di dalam. Itu diharapkan betul mendorong demokrasi karena mereka sebenarnya belum terkontaminasi daripada politik-politik praktis. Maka itulah dulu dilarang berpolitik praktis di dalam kampus, walaupun itu agak sulit dicegah karena disebut kita ini manusia yang berpolitik. Itu yang terjadi sekitar kita ini. Dan juga terutama pers, kita harapkan dia juga adalah pilar demokrasi. Nah, pers, RRI, para jurnalis, pada siapa semua itu harus mengawal ini demokrasi. Dan lumayanlah kemarin ya, dia mengawal itu teman-teman para jurnalis. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan, udah mampu dia hadirkan ke permukaan, melakukan publikasi kepada seluruh masyarakat. Nah, itu juga bagian dari transparansi politik dan itu penting. Baik. Ya, kebetulan kami di sini memproduksi jurnalis karena ada jurusan jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, itu yang mengawal demokrasi sekaligus promosi hari ini. Nah, kira-kira begitu ya. Ini calon-calon jurnalis ya. Jurnalis kira-kira begitu. Dan yang terakhir tentu betul pilar demokrasi itu adalah civil society. Civil society ini masuk kategori lembaga-lembaga independen ya, seperti beliau di sebelah kanan ini masuk LSM, itu pengawal demokrasi dan sekaligus pilar demokrasi. Sehat dan matinya demokrasi itu di tangan mereka, beliau-beliau semua. Baik. Yang melakukan monitoring. Itulah sebabnya tadi dia sanggah juga sedikit anunya Pak Andi, memang ada catatan kecil di dalam proses pelaksanaan untuk perbaikan. Nah, untuk tidak diperdebatkan, kalau kita perdebatkan di sini agak panjang sampai ke Mahkamah Konstitusi di sana. Baik. Dan kalau sudah di Mahkamah Konstitusi agak sulit kita kendalikan. Baik. Ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita yang sudah bersama dengan kami ya di kesempatan pagi hari ini, dan juga buat adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan terima kasih untuk narasumber kami, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah UIN Alauddin Makassar ya, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rasid Masri MPD MSc MM ya. Kalau melihat beliau ini kalau berbicara juga penuh humor. Ya, dan juga Bapak Kafrawi Senong Esos MSI, Koordinator Memantau Pemilu LSKP sudah bersama dengan kami ya, terima kasih. Dan buat pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk sudah berpartisipasi di kesempatan talk show Dialog Luar Studio yang kami hadirkan langsung dari Kampus 2 Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Saya Rahmadani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, Ibu Fauzi Astrid, terima kasih ya. Sudah memfasilitasi kita di sini, dan juga sebagai penanggung jawab Bapak Kepala PPRI Makassar, Bapak Jaya Maulana Rukmantara, dan koordinator tim bidang pemberitaan Bapak Andi Asman, kru-kru yang bertugas di pagi hari ini, Bung Oki Nurdianto ya teknisi, juga Bung Desti ya, dan juga kru teknik lainnya baik di sini maupun juga di pemancar studio Riburan 3 Makassar. Sampai berjumpa kembali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.